Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan, di mana saja berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, kemudian juga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah ya sehatkan. Ataupun orang tua kita, ayah kita, saudara kita, kakak, adik kita yang saat ini mereka sedang berbaring di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, mengingat ya sehat itu sangat penting. At-taju as-sihhatu taju. Jadi sehat itu adalah mahkota. Tentu dengan kesehatan yang prima, ya sahabat karib, sahabat menara kebaikan, kita bisa melakukan banyak hal. Ya baik untuk ya pribadi, terlebih lagi kita sebagai ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki di mana memiliki tanggung jawab penuh untuk ya keluarganya, baik itu istri maupun putra putrinya. Jadi berharap kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya kesehatan yang paripurna, dan juga ketika kita mendapatkan kesehatan juga kita bisa melakukan banyak hal, terutama ya kita melakukan ya kebaikan-kebaikan, menebarkan kebaikan di tengah umat, di tengah masyarakat yang tentu ya banyak saudara-saudara kita mungkin ya butuh perhatian, butuh aksi nyata dari kita. Karenanya di dalam pertemuan perdana ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ya bersama-sama ngobrolin kaitannya dengan Sahabat Karib Foundation di program-program yang sudah kita siapkan untuk bulan Ramadan. Namun nanti sebelum kita mengarah ke sana ataupun bincang-bincang kaitannya dengan program Sahabat Karib Foundation, ya alhamdulillah ya di samping kiri saya ya beliau adalah direktur funding ya Sahabat Karib Foundation, namanya Muhammad Oban. Jadi beliau yang akan ya menggali, menginformasikan kaitannya dengan program-program Sahabat Karib Foundation, yang tentunya program ini insya Allah bisa berdampak, ya bisa membantu, bisa bernilai manfaat, lebih lagi kita gulirkan di bulan Ramadan insya Allah. Sahabat Karib, ya tidak salahnya kita membuka terlebih dahulu obrolan siang ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya, kita yakini bahwa dengan membaca surah Al-Fatihah segala urusan kita, segala hajat kita, segala ikhtiar kita mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, dan kemudian Allah membuka jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang tentu yang saat ini kita hadapi. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat karib, sahabat menara kebaikan,
Ya, sebelum nanti sahabat kita Muhammad Ovan menyampaikan program-program kaitannya dengan ya bulan Ramadan, saya mencoba mereview, menguatkan kembali kaitannya dengan pengetahuan ataupun ilmu yang ada kaitannya dengan Ramadan. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Di antara sekian persiapan ya untuk menjadi peserta Ramadan, ya salah satunya adalah persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini adalah persiapan ya bagaimana kita mengetahui ya sejarah diwajibkannya puasa. Ya tentu ini hal yang paling penting saya kira, agar supaya pada saat kita melakukan ibadah puasa berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, sehingga ya puasa kita bukan hanya sekedar menahan ya haus dan lapar, tetapi kita berusaha untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa menghancurkan ya nilai-nilai puasa. Sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, ya sejarah diwajibkannya puasa dalam Islam berkaitan langsung dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Jadi sekitar 18 bulan setelah hijrah Nabi ke Madinah. Jadi perintah ini diturunkan melalui ayat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, yang ini mungkin di kalangan umat ya, di kalangan umat Islam ini ayat ini sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat 183 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ayat ini ya menunjukkan bahwa puasa bukan hanya syariat umat Islam, tapi juga pernah diwajibkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya, di antara tujuan puasa adalah ya tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Ya, bukan sekedar menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Ini adalah bagian bagaimana nilai-nilai ketakwaan kita benar-benar yang mengakar di dalam jiwa dan hati kita. Karena tentu kita sudah memahami bahwa persiapan yang terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempersiapkan nilai-nilai takwa semaksimal mungkin. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi karenanya ya pada tujuan daripada takwa, jadi kata-kata takwa itu perlu kita implementasikan, perlu kita wujudkan ya. Jadi takwa itu adalah buah daripada iman. Ya, takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah kemudian berusaha menjauhi larangan Allah. Perintah Allah begitu banyak di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya ya perintah Allah itu ya melakukan kebaikan-kebaikan itu ya senantiasa kemudian ya digandengkan dengan spirit keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan lakukan amal saleh. Karenanya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan, kami
ya bersama teman-teman menyiapkan program-program yang tentu program ini program yang berdampak ya untuk umat, untuk ya untuk umat, untuk masyarakat ya gitu ya. Ya diantaranya ya banyak nanti programnya. Maka ini adalah bagian daripada ya bukti nyata yang namanya ya iman itu kan at-tasdiqu bil qalbi, ya membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, kemudian diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan lalu kemudian dilakukan dengan jawarih, dengan anggota raga kita. Karenanya ya kita sapa terlebih dahulu di samping kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Pak Ovan? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar keluarga, Pak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Kemarin beberapa hari ya sempat sakit keluarga, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Ovan mungkin ya sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan yang mengikuti via ya TikTok ya belum banyak mengenal tentu dengan Sahabat Karib Foundation. Ya mungkin ya sedikit lah ya diinformasikan kepada ya netizen, kepada sahabat yang saat ini stay tune di TikToknya Sahabat Karib Foundation. Ya mungkin ya perkenalan, lalu kemudian sudah berapa lama bergabung dengan lembaga Sahabat Karib Foundation, lalu kemudian program apa yang nanti akan digulirkan di bulan Ramadan. Kami persilakan Pak Ovan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mokopin yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ovan. Alhamdulillah pada saat ini saya di Sahabat Karib Foundation diamanahkan menjadi direktur funding untuk memberikan beberapa program-program yang berkaitan dengan temanya berkaitan dengan kemasyarakatan ya, dalam itu bentuk sosial maupun keagamaan. Nah, alhamdulillah di Sahabat Karib ini saya sudah bergabung kurang lebih setahun yang lalu lah, hampir 2 tahun jalannya. Alhamdulillah di sini saya dikenalkan ya dengan Ustadz Mokopin. Alhamdulillah melalui lembaga ini kami bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi, khususnya ya umumnya untuk masyarakat Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pada hari ini kita di sini akan memberikan beberapa penjelasan terkait program-program yang insya Allah akan kami gulirkan ya, baik itu nanti program-program reguler maupun program-program nanti yang beberapa saat hari lagi ya, yaitu bulan Ramadan kita juga ada program-program unggulan. Nah, apa sih ya, mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya Sahabat Karib itu apa sih ya. Jadi Sahabat Karib Foundation ini adalah sebuah lembaga ya yang concern di bidang sosial dan keagamaan yang berdiri ya di Kota Bekasi dengan legalitas yang sudah ada dan resmi. Nah, ini kita concern di pemberdayaan masyarakat, khususnya di anak-anak penghafal Quran. Jadi kita melihat fenomena di zaman sekarang ini, anak-anak itu adalah aset bagi
keluarga maupun bangsa dan negara. Oleh sebab itu kami lahir dan bergerak di Kota Bekasi khususnya, ya, bagaimana peranan anak itu, ya, di masa era digitalisasi. Makanya Sahabat Karib Foundation hadir untuk memberikan wadah kepada anak-anak ini agar gemar lagi mengaji, membaca Al-Quran, ya, menghafal-hafal surat, ya, menghafal-hafal nama-nama Nabi, ya, sirah-sirah Nabi dan lain sebagainya. Makanya di sini kami alhamdulillah sampai saat ini memiliki beberapa binaan anak-anak tahfiz Quran, khususnya di Kota Bekasi maupun di kabupaten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk program reguler kita, ya, saat ini itu kita mempunyai beberapa program unggulan yang regulernya itu. Yang pertama adalah beasiswa tahfiz hebat, ya. Jadi beasiswa tahfiz hebat ini, ya, ini adalah program yang kita buat, ya, untuk khusus anak-anak yang mempunyai kemauan, ya, untuk belajar agama, ya, untuk menghafal Al-Quran. Nah, di sini nanti akan kita berikan dalam support santunan kepada anak ini, nah, agar anak ini menjadi semangat belajar agamanya, ya, semangat lagi menghafalkan Al-Qurannya, ya, dan menjadikan ini sebagai contoh atau motivasi bagi anak. Program-program yang lainnya. Jadi harapan kami anak-anak yang kita bina ini nanti akan menjadi anak-anak unggulan, ya, anak-anak yang beda dengan anak-anak yang lainnya. Kita didik moral, ya, akhlaknya, adabnya, ya, sehingga nanti dia tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Yang kedua, kita punya program yaitunya satu lagi yaitu Gizi Santri Hebat. Jadi program Gizi Santri Hebat ini inline dengan program sebelumnya, ya. Jadi si anak santri ini selain dia menghafal Al-Quran, ya, agar dia menjadi santri yang berkualitas, maka kita memberikan juga suplemen, ya, agar santri-santri ini bisa kuat, ya, bisa sehat, dan tentunya dia bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya dari apa? Dari pola makannya. Makanya di sini kita ada program Gizi Santri Hebat. Nah, di sini juga kita perhatikan, ya, anak-anak santri di sini agar pola makannya itu, ya, tidak sembarangan, gitu kan. Jadi kita sediakan makan untuk para santri di sini. Yang ketiga, kita punya program apresiasi guru tangguh. Nah, kenapa sih kita pilih apresiasi guru tangguh? Karena program ini, ya, adalah program di mana kita sangat prihatin terhadap para guru ngaji di Kota Bekasi, khususnya di seluruh Indonesia, ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, sudah pernah melihat atau mendengar langsung, ya, cerita dari para guru ngaji yang ada di sekitaran rumah Bapak Ibu semua. Makanya udah menjadi bukan rahasia umum, rahasia ini lagi, ya, buat kita semua, bahwasanya kafalah dari guru ngaji ini rata-rata yang diterima itu sangatlah minim, padahal sudah memberikan waktu,
tenaga, kesempatan, ilmu ya tentunya. Nah, itu semua dia berikan untuk apa? Untuk mencerdaskan anak-anak tahfiz Quran ya. Jadi sangat prihatin sekali kita melihat ini. Makanya Sahabat Karib Foundation hadir di sini agar guru-guru ngaji yang ada di Kota Bekasi khususnya dan umumnya di masyarakat Indonesia, kita berharap guru ngaji ini bisa diprioritaskan ya dari segi kafalahnya, dari segi pendapatannya, sehingga guru ngaji itu ya bisa lebih semangat lagi ngajarnya, bisa lebih fokus lagi memberikan ilmunya, dan bisa memberikan contoh-contoh yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena apa? Karena dari segi finansialnya kita perhatikan, sehingga keluarganya pun akan menjadikan keluarganya keluarga yang berpendapatan yang bisa memberikan manfaat untuk anak dan istrinya. Karena guru ngaji ini ya mungkin Bapak Ibu di luaran sana pernah mendengar, guru ngaji ini kadang ada yang mohon maaf dibayarnya itu hanya ucapan terima kasih. Ada juga yang diberikannya hanya memberikan infak iuran seikhlasnya. Nah, kami di sini hadir Sahabat Karib Foundation ingin mengangkat derajat para guru ngaji yang ada di Kota Bekasi agar ngaji bisa sejahtera. Kemudian ya, itu Sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan. Ada 2 program tentu yang sudah di-mention ya, yang sudah disebutkan ya oleh Pak Opan selaku Direktur Fundraising Sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan. Ya, diantaranya 3 diantaranya, yang pertama adalah beasiswa hebat. Jadi sahabat, beasiswa hebat untuk penghafal Al-Quran ya, Opan ya. Ya, untuk penghafal Al-Quran ya, kita memberikan apresiasi ya, kita mendukung, kita mensupport ya mereka ya, agar supaya ya santri-santri penghafal Al-Quran ini ya merasa merasa diperhatikan gitu ya. Nah, untuk implementasi Pak Opan sejauh ini Sahabat Karib Foundation ya sudah di mana kemarin itu dengar-dengar di rumah Tahfidz El Munir ya. Iya, kita alhamdulillah di beberapa ya, jadi Bapak Ibu sahabat Karib yang ada di luaran sana, alhamdulillah Sahabat Karib Foundation ini sudah berkolaborasi program untuk rumah tahfiz di Kota Bekasi. Salah satunya kemarin kita bekerja sama atau kolaborasi dan sinergi dengan Rumah Tahfidz El Munir. Nah, di sini kita didik anak-anaknya, selain tahfiz Quran, kita ada program juga, yaitu program melek digital. Santri ya? Iya, santri. Jadi si anak-anak ini Ustaz tidak boring ya, tidak bosan untuk menghafal Al-Quran. Jadi si anak ini ada dunia lain selain menghafal Quran, yaitu dunia digital. Nah, digitalnya ini kita arahkan dengan digital yang baik dan benar. Dan kita juga ada coachnya langsung ya, Ustaz. Ya. Kemarin bisa jadi Sahabat Karib Menara Kebaikan ya bertanya gitu ya, kaitannya dengan tadi ya memberikan implementasi atau ya berupa program ya diantaranya adalah program santri melek digital. Ya, saya kira program ini unik gitu ya, betul nggak Pak Pan? Ya, program ini ya saya rasa program yang sangat bagus ya, sangat bagus ya, karena bisa santri-santri terkait dengan literasi digital semakin bertambah. Jadi bukan hanya
apa namanya pencet-pencet ya gadget gitu ya. Benar, Tetapi Ustaz. tetapi tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan. Ya memang sih ya kalau gadget itu kan paling tidak untuk WA-an, kemudian Instagram, main di media sosial gitu ya, Facebook dan sebagainya. Tetapi manakala kita ya coaching, mengarahkan ya, kemudian ya santri ini ya bukan hanya piawai tetapi dia beretika dalam main gadget gitu ya. Itu ya Pak Opan ya. Benar sekali Ustaz. Nah, berapa santri kemarin? Kemarin itu kurang lebih kalau untuk di santri El Munir itu 40-an, kurang lebih 40 ya Ustaz ya. Untuk anak-anaknya itu kita bina ya untuk program like digitalnya itu bertahap ya, sahabat karib di luaran sana. Jadi anak-anak ini kita bina, kita didik itu kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan ya, 3 bulan kita didik, coachnya langsung turun ya. Dan alhamdulillah dari pertemuan yang berkelanjutan ini Ustaz, anak-anak ini sudah menghasilkan video-video pendek yang berisikan narasi tentang kebaikan. Nah, nanti mungkin ya di lain waktu kita akan setel manfaat dari program like digital bagi para santri ini Ustaz. Ya, siap. Ya, lanjut. Kira-kira apa lagi Pak Opan nih programnya? Iya. Kayaknya Baik, banyak nih. Ini tadi kurang 2 ya. Kurang 3. Ya, yang 3 lagi itu kita punya program Kado untuk Bumi. Ya, jadi Kado untuk Bumi ini lahir sahabat karib. Kita melihat para petani khususnya di Kota Bekasi ya umumnya di masyarakat luas, kita sangat prihatin sekali ya dengan para petani di sini yang mayoritas backgroundnya itu orang-orang yang berlatar belakang ya mohon maaf dalam ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu kami hadir di sini ingin merangkul, mengajak kerjasama, mengajak kolaborasi program agar masyarakat khususnya petani di Kota Bekasi ini dia bisa terangkat derajatnya, karena mungkin bukan rahasia umum lagi ya Ustaz, karena hasil dari para petani yang ada di Kota Bekasi itu terkadang itu sangat dipandang sebelah mata, karena dari hasil tani itu ada para pemain-pemain yang memberi hasil taninya itu dengan harga yang sangat murah. Makanya kami hadir di sini ingin mengajak kolaborasi program-program yang bisa kita sinergikan ya, salah satunya program Kado untuk Bumi, agar petani-petani di sini bisa kita beli langsung hasil panennya dengan harga yang tinggi dan kita berikan ya kepada masyarakat dengan program berbagi sayuran secara gratis. Dari mana uangnya ya? Itu alhamdulillah kita ada donaturnya sahabat karib. Jadi sahabat karib nanti kalau ingin ikutan bisa, atau nanti bisa ikut juga lihat petani binaan kita juga bisa juga ya. Nah, yang berikutnya adalah program bantuan ekonomi mandiri. Ya, bantuan ekonomi mandiri ini alhamdulillah terlahir dari salah satu karyawan ya karyawan yang mungkin dia sudah resign ya, tidak punya kerjaan lagi ya, tapi dia bingung gitu kan mau usaha. Makanya di sini kita punya coach ya,
punya coach langsung ya. Kita alhamdulillah kerjasama ya. Alhamdulillah kita di sini donatur kita itu ada di program komunitas tangan di atas ya. Jadi bantuan ekonomi ini kita berikan kepada orang-orang yang pertama itu dia mempunyai keinginan ya, keinginan ingin merubah nasibnya dari program ini. Makanya nanti kita dampingi ya, terus kita arahkan bagaimana menjual produk yang baik itu seperti apa. Nah, makanya program ekonomi mandiri ini menjadi program unggulan ya, yang menjadi brandsnya di Kota Bekasi khususnya, karena dari program ini banyak sekali manfaat yang dirasakan khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Karena kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang, ingin karena mencetak kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang, ingin karena mencetak kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang, ingin karena mencetak kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang, karena kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang, karena kembali lagi kita kerjasama juga, ada alhamdulillah ada donatur kita yang di komunitas tangan di atas zaman sekarang. Karena jadi si anak-anak ini yang sekolah formalnya ada yang di SD negeri, ada yang di MI ya, itu kita berikan program beasiswa anak hebat ini ya. Kita melihat karena ya anak-anak ini ya, kembali lagi yang kita prioritas bantu ini Ustadz, anak-anaknya adalah anak-anak yatim dan duafa. Jadi anak-anak ini kita berikan program ini agar anak-anak ini bisa kedepannya itu menjadi anak-anak yang berguna ya bagi bangsa dan negara. Makanya beasiswa anak hebat ini menjadi program unggulan juga di program Sahabat Karib Foundation. Jadi nanti terkait harga-harga programnya berapa sih, nanti jika ada para Bapak Ibu yang bertanya gitu ya, nanti bisa kita sharing ya di beberapa atau bisa langsung ya chat. Oh iya, atau bisa langsung DM ya, atau chat langsung di TikToknya Sahabat Karib ya. Misalkan Pak Ustadz saya pengen jadi orang tua asuh dari anak ini, boleh silakan ya. Jadi nanti ada bentuk report juga Bapak Ibu ya untuk beasiswa anak hebat ini ya, dan selain dari beasiswa Tafis hebat ya, itu dari 6 program reguler yang kita miliki Sahabat Karib untuk di Yayasan Sahabat Karib Foundation. Mudah-mudahan ya ke-6 program unggulan kita ini menjadi ya, kami berharap ini menjadi referensi kebaikan Bapak Ibu ya untuk beramal jariah ya, peran penting umat muslim ya, mencerdaskan anak-anak Indonesia khususnya umat muslim. Apalagi kita tidak lama lagi nih Ustaz akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, nanti ada program khusus juga nih Sahabat Karib untuk program Ramadannya. Seperti itu Ustaz. Ya siap, ya gitu. Ya begitu Sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan. Ya ada 6 program yang menjadi program unggulan di Sahabat Karib Foundation. Tentu ya program-program yang sudah kami konsep, yang sudah kami rancang dan sudah kita kaji plus minusnya, ya itu program ini tidak memiliki daya ungkit, tidak bisa diimplementasikan, ya tidak bisa ya berdampak untuk masyarakat yatim ataupun duafa
ya manakala tidak ada support gitu ya dari Bapak, Ibu, ya calon donatur, insya Allah Sahabat Karib Foundation. Dan ya lahirnya Sahabat Karib Foundation memang memiliki semangat ya kita ada beberapa tim ya tentu ya masing-masing memiliki kelebihan ataupun kapasitas ya sehingga ya lahirnya Sahabat Karib Foundation ini karena melihat ya paling tidak kami ini tidak memiliki apa-apa gitu ya. Kami tidak memiliki apa-apa, tapi kami ingin memberikan kontribusi yang maksimal untuk ya anak-anak bangsa. Ya kita ya sangat iri gitu ya terhadap mereka yang diberikan kemampuan lalu kemudian mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan kami ya Sahabat Karib Foundation ini memang tak memiliki apa-apa, hanya memiliki ya modal keyakinan, modal semangat, ada sedikit ilmu, ada sedikit pengalaman, ya ingin menjadikan jembatan ataupun narah hubung untuk Bapak Ibu calon donatur Sahabat Karib Foundation. Dan di kesempatan ini ya saya kira waktu yang sangat baik, timing yang sangat tepat ya bagaimana ibu-ibu kemudian bapak-bapak juga bisa ya ikut serta dalam mengimplementasikan program-program yang sudah kami ya konsep gitulah ya. Jadi jika ada pertanyaan Sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan ya tinggal menghubungi ya layanan WA kami di 0852 8556 ya 5795. Jadi juga bisa ya lihat sedikit di media sosial ya Instagram @Sahabat Karib Foundation, juga di TikTok gitu ya. Di situ ya sekilas apa yang menjadi action kita ya untuk melakukan ya program-program yang tentu berdampak gitu ya. Ya. Sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan yang kami ucapkan yang sudah bergabung ya bersama kami ya obrolan di siang ya ini tentu waktu siang ini adalah waktu yang sangat ini apa ini udaranya luar biasa ya. Hujan di sini hujan, habis hujan kemudian kalau bagi para pekerja yang ada di kantoran gitu ya, mungkin saat ini sedang waktu-waktu istirahat ya, jam sudah menunjukkan 13.24 ya, mungkin udah masuk kali ya, udah masuk ya, paling tidak mendengarkan TikTok Sahabat Karib Foundation ya bolehlah ya sedikit ya beri dukungan ya kami ya untuk memudahkan ya perjalanan ya kami ke depannya insyaallah. Ya baik, sebelum kita lanjut ya mungkin sahabat Karib, sahabat Menara Kebaikan ya tadi bahwa tujuan ya kita diwajibkan untuk berpuasa adalah membentuk ketakwaan ya, membentuk ketakwaan ya. Mungkin sahabat Karib ya sekedar menguatkan literasi kaitannya dengan takwa ya, kami mencoba menghadirkan definisi yang sederhana gitu ya, definisi yang sederhana agar kita benar-benar memahami apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa. Jadi arti takwa adalah sikap hati dan perilaku seseorang yang selalu ya sadar kepada Allah. Jadi seseorang yang bahwa dirinya itu ya diawasi gitu ya, bahwa dirinya itu dipantau, bahwa dirinya itu setiap langkahnya
ya setiap perbuatannya tidak lain ya ada sang malaikat yang mencatat gitu ya, Wawan ya. Ada mencatat amal kebaikan yang disebut dengan raqib. Kemudian juga ada yang mencatat amal keburukan yang disebut dengan malaikat atid. Jadi ya arti sederhana gitu ya, arti sederhana itu bahwa jadi orang yang bertakwa itu sadar ya bahwa dirinya itu ya sedang ya dilihat sama sang maha pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya melalui ya dua malaikat ini, ya ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Nah, sehingga karena dia sadar, kita nih sadar dengan itu bahwa nah, sedikit atau bertahap gitu ya menjalankan semua perintahnya. Jadi menjalankan perintahnya. Jadi ada perintah yang Allah ya sampaikan ya melalui ya firman-Nya yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Jadi maka perintah mengerjakan ibadah puasa ya adalah perintahnya ditujukan kepada amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman, diperintahkannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Ya, kata Muhammad Abduh, ya orang yang beriman itu adalah tasdikun bil qalbi. Jadi jujur dengan hatinya. Maksudnya jujur dengan hatinya itu ya Allah ya tempat di mana kita menyandarkan segala sesuatunya. Jadi bahwa hanya kepadanya lah kami ya beribadah, dan hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan, gitu ya. Jadi perintah di dalam Al-Qur'an ya itu harus kita kerjakan. Jadi kalau kita punya takwa di dalam diri kita, oh iya, kita sadar nih ya, karena banyak banget gitu ya dari kalangan kaum muslimin juga banyak yang belum tersadarkan bahwa ya sebentar lagi mau ya melakukan ibadah puasa. Jadi ada yang bahagia juga, mungkin ada yang tidak bahagia. Ya sudah dipastikan gitu ya. Ada yang pro dan ada yang kontra, itu ya sudah sunatullah gitu ya. Kan bisa jadi juga ada yang hanya berpura-pura bahagia, dia berpuasa di awalnya gitu ya, lalu kemudian ya selebihnya tidak berpuasa. Lalu kemudian juga menjauhi semua larangannya, jadi menjauhi semua larangannya. Lalu kemudian takut berbuat dosa. Nah ini nih ya, takut berbuat dosa. Ya dosa itu adalah dampaknya adalah meresahkan ya. Dampaknya adalah ketidaktenangan kalau kita melakukan dosa. Kita misalkan yang sudah terbiasa melakukan sholat ya tepat waktu, ya pada saat kita tidak melakukan sholat tepat waktu, ada sesuatu yang meresahkan, ada sesuatu yang menjadikan jiwa kita tidak tenang. Ya padahal ya hanya ketinggalan beberapa takbir pertamanya imam gitu ya. Ya, itu udah luar biasa. Berarti udah ada alarm, ya, sudah ada sinyal ya bahwa ya kebiasaan yang baik manakala kemudian terlewatkan sedikit, maka kemudian merasa jiwa ini tidak tenang. Oh, saya merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dia akan senantiasa berusaha berharap rahmatnya. Ya apa rahmat itu? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayangnya Allah ya kurang lebih di dalam hadis kursi itu kurang lebih ada ya 99 yang diturunkan di muka bumi ini, dibagikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang tidak diciptakan Allah ya di dunia ini. Semuanya adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan
ya 99 ini, lalu kemudian mohon maaf, 99 ini itu masih ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ditahan. Tapi yang satu itu kemudian dibagi tuh. Dibagi dengan miliaran manusia. Dibagi dengan bisa juga binatang itu ya, Papan ya. Iya benar. Hewan, wah itu luar biasa. Kita tidak bisa mengkalkulasikan betapa banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus disentuh dengan rahmatnya gitu ya. Ar-Rahmannya ini akan menyentuh setiap yang Allah ciptakan. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, baik itu ya binatang melata, binatang apalah gitu ya, semuanya akan disentuh oleh rahmatnya Allah Subhanahu. Itu satu. Nah 99 ini lalu kemudian masih ditahan. Jadi karenanya ya, karena itu adalah sesuatu yang mahal gitu ya. Ya biasanya kalau yang mahal itu jumlahnya sedikit ya, Bapak ya. Yang mahal itu biasanya limit edition gitu ya. Jadi makanya ya program-program yang ada di Sahabat Karib Foundation ini juga ya sebetulnya kalau kita ada kesadaran ya bahwa menjalankan perintah Allah itu kan secara umum ya, tapi kita create ya dengan yang sederhana gitu ya, berbagi kebaikan ya bersama anak yatim, bersama fakir, bersama ya orang-orang yang pantas kita bantu gitu ya. Nah itu arti takwa. Jadi makna bahasanya ya waqayaki wikoyah, jadi bahasa Arabnya itu artinya adalah melindungi atau menjaga. Maksudnya apa? Menjaga diri dari murka Allah dengan ketaatan. Jadi menjaga diri dari murka Allah dengan ketaatan. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu kita senantiasa berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Dijelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, ya jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa? Ya diantaranya ya Nabi SAW. Di belakangnya ada sahabat, ya sahabat yang mulia yang senantiasa memiliki loyalitas tinggi terhadap perjuangan Nabi SAW. Kita sebut dengan Abu Bakar, kita sebut dengan Umar ibn Khattab, kita sebut dengan Utsman ibn Affan, kita sebut dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya tentunya tidak kalah ya ketinggalan. Ya, jadi kemudian juga siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Allah murkai. Siapa yang jalan yang Allah murkai? Adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang ngeyel sama Allah di perintah ini, kemudian bertanya A, B dan C, tetapi ujung-ujungnya tidak melakukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya sahabat karib, sahabat kebaikan. Jadi takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, berharap pahalanya dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksanya. Yaitu sekelumit literasi ya, kaitannya dengan tujuan diwajibkannya kita berpuasa. Ya, kembali lagi nanti ke Pak Opan. Nih Pak Opan, ya nampaknya Pak Opan sudah lama kali ya di lembaga filantropi, ya lembaga yang memang menghadirkan program-program yang berdampak. Ini yang ya tentu nih Pak Opan, ya mungkin memiliki latar belakang ataupun motivasi ya kan, ada juga kan pekerjaan-pekerjaan yang memang ya fokusnya prioritasnya adalah keluarga ya. Kan banyak juga ya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Jadi ya buat apa sih ngurusin umat
sementara keluarga sendiri masih ya kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau ada seperti itu bagaimana Pak Opan nih? Sebelum kita berbicara program lebih jauh, bagaimana menyikapinya? Ya, silakan Pak Opan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, sahabat karib, sahabat Menara Kebaikan yang berada di luar sana. Jadi saya hadir di dunia filantropi ini kurang lebih hampir 12 tahun ya. Kenapa 12 tahun itu? Mungkin kalau seseorang itu sudah ya, kalau bekerja di sebuah perusahaan sudah memiliki jabatan ya, berpenghasilan tinggi ya, dan menerima beberapa tunjangan yang mewah. Namun kenapa saya di dunia filantropi ini tetap eksis ya, istiqomah, karena saya mempunyai komitmen bahwasanya ketika Allah berikan kita umur panjang ya dalam taat kepadanya, jadi setiap detik ya, setiap menit, setiap jam ya, setiap waktu ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sangat sayang jika Allah memberikan kita umur panjang dalam taat kepadanya, kita pergunakan dengan hal-hal yang negatif, kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak beramal soleh ya. Makanya di sini kenapa sih saya konsisten ya untuk menjalankan misi ya kemanusiaan ini ya. Makanya inilah ya yang bisa saya pertahankan, karena tidak semua orang ya Allah berikan kelebihan, dan tidak semua orang Allah berikan kemampuan yang sama. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Makanya di sini saya sangat senang sekali Ustadz ya, bisa memberikan ya kesenangan terhadap orang-orang yang kurang mampu Ustadz ya. Contohnya anak-anak yatim, yatim duafa, yatim piatu, fakir miskin, janda ya, lansia ya, itu udah mainan saya semua ya. Jadi kalau janda yang gimana Pak? Prioritas kita itu janda yang lansia ya Bapak Ibu semua. Jadi yang memang nanti selamatkan janda istrinya ini. Jadi kenapa saya pernah ada seorang, kenapa Pak Opan masih eksis di dunia filantropi gitu? Karena mungkin saya itu ya tidak banyak uang ya, namun dengan relasi saya ini bisa menjembatani antara muzaki dan mustahik. Nah, itu udah hal yang membuat saya tuh bahagia gitu kan ya. Walaupun saya nggak punya uang banyak, cuma saya tuh bisa memfasilitasi donatur ya, donatur yang uangnya banyak, dia kesulitan dan bingung untuk berbagi ya, kita berikan solusinya seperti apa Ustadz? Nah, ini kita berikan solusi dalam bentuk program kebaikan. Makanya disinilah kepuasan bagi saya Ustadz, masih eksis di dunia filantropi ya. Walaupun saya nggak punya uang bahasanya, tapi saya bisa menjembatani para donatur ya untuk diberikan kepada mustahik. Itu hal yang luar biasa Ustadz. Jadi ada senyum ya, ada senyum ikhlas ketika kita penyaluran itu ya Bapak Ibu semua. Nanti mungkin ya Bapak Ibu semua, adik kakak ya, yang Gen Z ini mau tahu program-program sahabat Karib Foundation itu seperti apa, ayo tontonin terus, kepoin terus ya, biar nular kebaikannya. Karena gini Ustadz, saya pernah ada contoh kisah nyata Ustadz
Jadi ketika saya melakukan penyaluran ya ke sebuah tempat yang mungkin secara kampung itu di pelosok Ustaz. Namun di sana ada sebuah rumah yang mungkin dibilang layak juga tidak ya. Tapi gimana lagi ya, orang itu sudah tidak punya tempat tinggal selain di situ. Nah, alhamdulillah ketika kita hadir di sana ya, kita berikan bantuan kepada mereka ya, luar biasa Ustaz. Saya sampai nangis. Nangis kenapa? Ya Allah ya Rabb, mungkin ya kita nggak punya banyak uang, kita nggak punya banyak materi, tapi yang tadi saya bilang, kita bisa menjembatani para muzaki ya, untuk memberikan ya sedikit rezekinya itu kepada para mustahik ya. Ketika itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat ya, di samping donatur mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala. Dan ketika ya yang kita berikan itu memberikan senyuman ya terhadap penerima manfaat, itu hal yang menurut saya Ustaz tidak bisa dibeli dengan materi ya. Jadi senyuman yang ketika kita berikan bantuan itu, dia sampai menangis, mendoakan tulus kepada kita ya, mendoakan tulus kepada kami ya, dan donatur-donatur yang sudah membantunya melalui Sahabat Karib Foundation. Makanya di sini hal yang membuat saya kenapa masih tetap eksis berkecimpung di dunia sosial. Nah, itu mungkin menjadi pembelajaran buat kaum Gen Z di luar sana ya, agar apa? Agar waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada yang disia-siakan ya. Semuanya itu bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang bernuansa positif. Masih ada waktu untuk alhamdulillah ya, mohon maaf Bapak Ibu semua yang ada di sana, nampaknya ada kendala teknis tadi. Dan alhamdulillah sekarang kita masih ya hubungan kami ya di talknya Sahabat Karib Foundation. Jadi seperti itu Ustaz, kenapa saya masih berkecimpung di dunia sosial, yaitu yang tadi saya ceritakan. Jadi ada hal-hal yang mungkin ketika kita lakukan itu tidak bisa dibeli dengan keuangan. Siap. Nah, ya ini juga sejalan dengan ya beberapa motivasi. Ya bisa jadi motivasi ini juga bisa digunakan ya Sahabat Karib, Sahabat Menara Kebaikan. Jadi berbagi bukan menunggu kaya, tapi tanda hati yang mulia. Nah, ya. Kemudian juga ada motivasi tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Nah, ini juga ya menjadi bagian ya motivasi kita yang ada di Sahabat Karib Foundation. Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah keberkahan. Nah, ini yang namanya sedekah gitu ya. Ya banyak hal yang kita lakukan, nggak mesti dengan materi. Ya bahkan membuang duri yang ada di jalanan itu adalah sedekah. Ataupun kita senyum gitu ya terhadap saudara kita, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kita senyum kepada saudara kita itu adalah sedekah. Kemudian sekecil apapun yang kita bagi ya,
itu akan ya bisa jadi besar bagi yang menerima. Jadi ya pengalaman kita nih Bapak ya, kan kita ya Sahabat Karib Foundation ini kan punya program gerakan 1 juta kenceleng gitu ya. Benar. Gerakan 1 juta kenceleng, dan itu kita taruh di beberapa titik yang memang mayoriti titiknya itu adalah mereka yang seharusnya diberi, bukan menerima. Bukan yang seharusnya diberi, bukan pemberi, gitu ya. Nah ini Sahabat Karib, ini ada sedekah subuh ini ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, kami terjun langsung bertemu dengan donatur kenceleng. Bukan berarti mereka sudah kelebihan harta, enggak. Tetapi memiliki satu keyakinan bahwa kalau tidak dimulai saat ini, kapan akan memulai? Nah, maka disitulah kami kemudian mendapatkan ya tambahan energi gitu ya, insyaallah lah ya. Jadi yang namanya kenceleng ini bukan hanya orang yang berduit saja gitu ya. Ya justru pada saat kita menawarkan orang yang anggap kita ya berduit, ya tak mau dia dikasih kenceleng. Ya malahan ya nantilah kita transfer kan gitu ya. Tapi ya tidak soal, karena kami hanya sekedar mengajak. Ya contoh ya, kita sama-sama ya Bapak ya ngolek di mana, menghimpun di Tanjung Baru ya. Tanjung Baru lumayan lah, dari kota Bekasi ke sana itu kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya. Nah ketemu di sana, lalu kemudian ya beliau ini ya warungnya sederhana ya, itu namanya Ibu Siti ya, pengusaha jualan sate marangi, juga jualan ya kayak semacam warteg lah ya, lauk-lauk matang. Dan ternyata yang menjadi daya tariknya adalah ya entah kenapa ya, semenjak kemudian gabung dengan Sahabat Karib Foundation itu ya langganannya ya semakin loyal, atau misalkan ya bertambah. Jadi makanannya itu terus ya habis selalu. Dan ini adalah ya bisa jadi itu adalah bagian dari manfaatnya gitu ya, manfaatnya ya sedekah subuh. Jadi sekecil apapun yang kita bagi bisa jadi besar bagi yang menerima. Tentu ya Sahabat Karib ya hari ini ya kondisi ya Indonesia secara keseluruhan ya mungkin boleh kita bilang gitu ya. Jadi orang yang yang kaya gitu ya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Ya ini ini hal inilah yang akan ya mencoba kita cari strategi agar supaya kemudian ya kita yang SDM yang ada di Sahabat Karib Foundation ya berupaya semaksimal mungkin mandiri secara finansial sehingga kita lebih ya memiliki kekuatan lagi untuk kemudian berbagi ya kepada sahabat ya Menara Kebaikan. Lalu kemudian hidup indah ketika itu saling menguatkan lewat berbagi. Ya, ada sedikit pantun nih, Kalau dikasih pantun bilang apa Pan? Cakep. Ya. Kalau dibilang pantun berarti ini ya SKF gitu ya. SKF itu apa? Sahabat Karib Foundation. Apa nih ya pantunnya nih Apa Ustaz? Saya tugas saya cakep aja Ustaz. Nih pantun siang-siang kayak gini, apalagi suasananya kayak suasana di Bogor ini ya. Pergi ke taman memetik delima. Cakep. Delima merah jatuh ke pangkuan. Cakep. Mari bersama berbagi sesama. Cakep. Bersama Sahabat Karib tebarkan kebaikan. Nyambung nggak tuh? Nyambung. Mantap. Burung merpati terbang beriring. Cakep. Hinggap sebentar di pohon randu. Cakep. Indah hidup saling mengiring. Cakep. Dalam kebaikan kita bersatu. Masya Allah, keren Ustaz itu. Itu ngeliat di mana Ustaz? Bikin sendiri lah. Masya Allah. Bikin sendiri.
Anak desa bermain layangan. Cakep. Ya sahabat karib yang saat ini stay tune ataupun nanti akan kita bisa tayangan ulang ya Pak Pak Operator. Layangan tinggi menari di awan. Cakep. Berbagi cinta dan kepedulian. Cakep. Jadi jalan menuju keridhaan Tuhan. Nah itu. Nanti masih banyak pantun-pantun yang sekiranya pantun ini bukan hanya sekedar pantun, tetapi ada maknanya. Ada ya ajakan, ada makna, ada hikmah, ada pesan yang ada di dalam. Baik sahabat karib, sahabat kebaikan, ya ini ngomong-ngomong tadi nggak terasa ini 1 jam ya Ustaz? Lebih loh. Ya Allah. Nah, kalau berbicara kebaikan tuh seharian kayaknya kurang. Ya kurang ya. Terkadang saya ngobrol sama teman ya yang mempunyai visi misi sama tuh. Ya mungkin kalau berbicara kebaikan Ustaz Ya. nggak ada waktunya ya. Maksudnya terus ya karena kita berpikirnya itu buat kemaslahatan umat. Ya. Oke, Pak Upan. Ya mungkin ya sahabat karib, ya kita ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan ya. Kita nanti istirahat ya mungkin selepas sembari istirahat mungkin kita akan putar gitu ya, putar murotalka ataupun sholawat ya ataupun ceramah gitu ya, supaya kesempatan ini benar-benar kita maksimalkan. Oh iya, saya belum menyapa, berterima kasih juga nih ya Pak Opan, ini alat-alat podcast ini ya dari salah satu mitra kita yaitu MT Telkomsel. MT Telkomsel luar biasa. Alhamdulillah. Nih menjelang Ramadan ya kami difasilitasi ya alat podcast. Ya alat podcast ini mudah-mudahan menjadi jariahnya para donatur ya para donatur kan gitu ya. Jadi makanya sayang ya kita sudah dikasih fasilitas kemudian kita tidak maksimalkan. Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk Amin, ya Allah. Ya para donatur sehingga ya MT Telkomsel semakin jaya, semakin maju, ya usahanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya kita sahabat Karib Foundation ya jadi memiliki beberapa program itu luar biasa. Banyak mitra Ya, kita ya banyak insyaallah. Ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin. Yang belum bergabung ikutan bergabung, yang belum ada keinginan untuk tahu tentang sahabat Karib Foundation ya insyaallah ya kami ya 24 jam lah ya 24 jam ya silahkan ya bertanya kaitannya dengan sahabat Karib Foundation. Dan juga ya sebelum nanti lanjut nih, sebelum kita closing, ini adalah Al-Quran. Ya bisa custom sahabat Karib Foundation, ya bisa custom ya nama daripada ya kalau misalkan kita mensedekahkan atau memakafkan untuk orang tua, nah nanti insya Allah ini ada namanya. Ya kita tulis sesuai dengan pesanan. Ya dimulai dari 10.000 insyaallah. Dimulai dari 10.000 ya jika ya berkenan ya silahkan ya menghubungi kami terlebih lagi ya insyaallah nih ya Pak Opan ya insyaallah kita ya nih punya azam, punya cita-cita yang luhur sekali menurut kita. Ya, insyaallah kita akan membuka teras rumah Quran ya. Benar, teras rumah Quran sahabat Karib Foundation. Di mana saja letaknya untuk saat ini ya sudah kita petakan ya di beberapa titik ya, ada di Tambun Utara, kemudian ada di Sukamantri, kemudian ada di Tambelang, ada di Margahayu. Nah insya Allah di Margahayu ini ya itu adalah berupa kontrakan Pak. Ukurannya 30 ya lumayan lah 30 ya muat ya terisi beberapa anak. Yang jelas di situ sudah ada tempat ya mewakafkan agar dijadikan rumah Quran, teras rumah Quran
wakaf dari itu nanti akan kita tulis juga tuh Pak Opan ya. Masya Allah. Kita akan tulis dan itu akan di mention terus, akan dibaca terus oleh para santri bahwa dia ngaji di situ ya berkat ya kebaikannya salah satu muwakif Sahabat Karib Foundation. Ya insya Allah terrealisasi ya, mudah-mudahan ya kita menuju klaster apa namanya rumah Quran ini benar-benar diamini di bulan yang baik ini. Ya terlebih lagi ya sahabat karib, sahabat menara kebaikan, ya tentu banyak hal yang apa namanya perlu di headline gitu ya di dalam bulan Ramadan ini. Jadi sedekah yang terbaik adalah di bulan Ramadan. Ya, baik itu infaknya, sedekahnya, apa hibahnya, wakafnya dan sebagainya. Dan kami yakin bila mana kita istiqomah gitu ya menyampaikan informasi kaitannya dengan ajakan kebaikan ya insya Allah ya apa sih yang sulit bagi Allah? Kalau Allah sudah berkenan apapun kun fayakun gitu ya. Menurut logika kita nggak mungkin ya 30 unit rumah Quran terbangun di tahun 2026 2027 ya, tapi kata Allah kalau mungkin ya insya Allah ya ada salah satu pepatah mengatakan apa namanya an-nasu bit tadbir wallahu bit taqdir. Jadi yang namanya kita hanya sebatas merencanakan, hanya sebatas ya berikhtiar, tetapi Allah lah yang maha menentukan. Nah ini sahabat karib, sahabat kebaikan, insya Allah lah insya Allah ini ada 2 menit mungkin kita ya tutup ya dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang baik ini ya agar supaya usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya keluarga kita disehatkan. Kemudian juga rezeki ya Allah berikan dengan deras. Ya anak atau putra-putri kita tumbuh dengan baik ya, memiliki kecerdasan akalnya, kemudian memiliki perangai yang baik gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ya sahabat karib ya para donatur, baik itu donatur gerakan 1 juta kenceleng, kemudian ada donatur sebulan 30.000, kemudian juga ada donatur yang tidak ada apa ya namanya nama ininya, tetapi beliau ya senantiasa terus ya melakukan repeat order gitu ya untuk menguatkan program kita. Kita sebut saja ada Ibu Mega ya Cikarang Baru Aswari, itu di sampingnya TK Al Hidayah ya, beliau ya rutin tuh ya Jumatnya ya memberikan ya kontribusinya ya, itu rutin insya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan ya itu rutin insya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan wartegnya Ibu Mega ya senantiasa dijaga dari mara bahaya, dijaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karyawannya senantiasa disehatkan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita punya ya sahabat, ada rumah makan Pecak Sultan ya Bang Amir, juga terima kasih buat setiap kegiatan ya selalu memberikan kontribusi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tepat di pukul 14.00 kita akhiri kawan dengan bacaan Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karib Foundation, sahabat menara kebaikan.